Halo, selamat datang semua. Selama beberapa menit ke depan, kalian akan mendengarkan pembicaraan saya pada konten pertama saya. Jadi ini adalah konten pertama saya. Ya, latar belakang dari konten ini karena ada suatu tugas yang mengharuskan atau mewajibkan saya sebagai mahasiswa di ilmu keolahragaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bidang keilmuan saya. Nah, di sini saya memilih sebuah konten, yakni adalah konten pembahasan jurnal, di mana nanti akan membahas jurnal yang berkaitan dengan keilmuan saya seperti fisiologi olahraga, terus sport nutrition, sport management, dan sebagainya. Tapi yang saya pilih adalah mengenai nutrisi. Tapi di sini terfokusnya nutrisi untuk semuanya seperti itu. Nah, di samping itu saya berharap dapat terus membuat konten mengenai pembahasan-pembahasan jurnal yang nantinya dapat bermanfaat bagi penonton pada channel ini. Oke, kemarin pada saat saya melakukan research pada suatu homepage jurnal, saya mendapatkan suatu jurnal yang menurut saya pribadi bisa disebarluaskan atau istilahnya bisa diambil manfaatnya bagi masyarakat, yakni ada ini jurnalnya bernama Epigenetic Effect of Health, Food and Lifestyle Habit from the Southern European Atlantic Diet Pattern, a Narrative Review. Jadi pada pembahasan jurnal ini tuh seperti membahas suatu pola makan atau pola diet, di mana dia itu sama seperti pola diet lain, tapi dia lebih terfokus pada epigenetiknya seperti itu. Setelah saya membaca abstrak, saya mendapatkan beberapa poin yang mungkin nanti akan saya bahas beberapa menit ke depan. Nah, poin pertama yakni adalah pola makan, aktivitas fisik, dan kesejahteraan psikologi itu dapat berperan pada suatu perkembangan penyakit. Nah, maka dari itu jika kita menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan kesejahteraan psikologi, itu perkembangan penyakitnya itu akan semakin istilahnya ditunda seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan karena konsep dari penuaan. Nah, penuaan sendiri itu akan terjadi pada manusia, semua manusia lebih tepatnya, secara fisiologi seperti itu. Semua orang akan menua. Nah, pada pembahasan jurnal ini, mereka juga membuat suatu hipotesis yang dapat diterima secara luas, yakni regulasi epigenetik bertanggung jawab atas proses semua itu. Artinya, proses pertumbuhan penyakit itu diperasaranai oleh regulasi epigenetik. Nah, mengenai penjelasan epigenetik, di sini saya mendapatkan suatu rujukan atau suatu bacaan menurut CDC pada website Hello Sehat, yakni apa itu epigenetik. Epigenetik adalah studi yang mempelajari bagaimana perilaku dan lingkungan seseorang dapat mengubah gen di dalam tubuh. Nah, namun pembahasan pada jurnal mengatakan bahwa epigenetik itu melibatkan studi tentang bagaimana faktor lingkungan itu dapat mempengaruhi ekspresi gen pada diri kita sendiri. Di sini disebutkan beberapa poin, ada faktor lingkungan seperti gaya hidup, aktivitas fisik, paparan racun, dan lebih tepatnya pola makan. Nah, di sini yang saya bahas yakni adalah epigenetik nutrisi, di mana itu epigenetik yang dipengaruhi oleh pola makan. Maka dari itu, pada jurnal ini itu mengatakan bahwa epigenetik nutrisi telah menjadi sebagai atau muncul sebagai mekanisme baru yang mendasari interaksi gen diet, memberikan bukti peran modulasi nutrisi dalam penuaan dan perkembangan penyakit terkait usia. Karena konsep dari epigenetik ini susah difahami mungkin untuk orang yang jarang mendengar apa sih itu epigenetik. Mungkin orang mendengarnya mengenai gen saja ya. Jadi epigenetik sendiri itu terdapat beberapa mekanisme. Yang pertama ada mekanisme metilasi DNA.
Metilasi DNA merupakan mekanisme epigenetik yang melibatkan penambahan gugus metil pada karbon yang berada dalam DNA. Pada konteks nutrisi, metilasi DNA dengan demikian mempengaruhi ekspresi gen. Yang kedua ada mekanisme modifikasi histon. Mekanisme ini merupakan proses pengaktifan atau penonaktifan dari selaput pembungkus DNA. Yang ketiga ada RNA non-coding. Proses ini melibatkan RNA yang akan membantu mengekspresikan gen dengan menempel pada coding RNA. Nah, untuk berbagai penjelasan tadi itu adalah mekanisme secara mikrobiologi yang akan terjadi pada tubuh kita jika kita mengaplikasikan pola makan ini. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang pola makan, kita harus mengetahui apa sih itu pola makan sehat umumnya. Pola makan sehat umumnya didasarkan pada memasukkan makanan yang meningkatkan kesehatan seperti makanan nabati, buah-buahan, sayuran segar, sereal, kacang-kacangan, atau sumber lemak omega 3 dan rendah lemak jenuh. Biasanya itu ada pola makan yang sering dibahas. Nah, pada jurnal ini disebutkan terdapat 3 pola makan. Yang satunya adalah pola makan yang akan kita bahas ini adalah pola makan Atlantik Eropa Selatan atau bisa disingkat dengan SID. Untuk 2 pola makan yang lainnya itu ada pola makan Mediterania, pola makan Nordik. Nah, untuk mengenai penjelasannya di sini kita akan langsung fokus saja pada penjelasan pola makan Atlantik Eropa Selatan. Sebenarnya alasan utama untuk memilih pola makan Atlantik ini yakni pada penggunaannya itu di suatu wilayah, lebih tepatnya di wilayah Galicia, yakni di Eropa sana, itu prevalensi dari penuaan itu tinggi. Jadi intinya di sana itu banyak orang tua yang usianya itu panjang-panjang. Nah, mereka itu mengaplikasikan pola makan ini. Terkait perbedaan SID dengan pola makan yang lain, pada jurnal ini disebutkan beberapa elemen yang emang itu ada pada wilayah tersebut. Di sini saya sudah merangkum beberapa bahan makanan. Seperti pada diet SID itu lebih banyak mengkonsumsi ikan kering yang lebih tinggi. Jadi kayak ikan laut kemudian dikeringkan seperti itu. Kemudian mereka juga sering mengkonsumsi rumput laut. Untuk daging, mereka itu sering mengkonsumsi juga dan tinggi juga untuk kadar dagingnya, seperti daging sapi muda. Kemudian untuk buah, sayur, dan kacang itu juga tinggi. Nah, untuk pemilihan buah, mereka itu sering makan seperti buah apel, buah pir, dan buah jeruk. Untuk sayur, mereka itu lebih memakan pada genus sayur yang namanya itu Brassica. Nah, kalau mudahnya itu kayak sawi-sawian seperti itu. Untuk kacang-kacangan itu dia itu lebih mengkonsumsi cheese nut yang dikarenakan mereka itu rendah kalori. Kemudian juga ada roti sebagai bahan dasarnya, kemudian ada susu. Untuk konsumsi susu ini juga tinggi, dan yang paling penting mereka tidak menggunakan minyak kelapa. Jadi mereka itu lebih fokusnya pada minyak zaitun. Mungkin pada pembahasan berikutnya saya akan lebih menampilkan gambar yang dimana itu menggambarkan seperti apa mengenai pola makan dari SID ini. Pada piramida berwarna merah menggambarkan tipikal SID berdasarkan pola makan yang seimbang, bervariasi, dan sehat, termasuk makanan yang dikonsumsi setiap hari, 2 kali per minggu, dan sesekali. Segitiga berwarna biru menggambarkan kebiasaan dan perilaku khas dari bagian barat laut semenanjung Liberia yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Sedangkan segitiga yang berwarna hijau menekankan kebiasaan makan dan perilaku khas SID yang mengutamakan hidup sehat, memasak di rumah, dan memakan bersama keluarga mendorong lingkungan bebas stres. Namun di samping itu, mereka populasi di sana itu juga mengimbangi dengan kehidupan sehat seperti berolahraga dan
memiliki suatu manajemen dari emosinya itu bagus seperti itu. Nah, pada jurnal ini tuh mereka tidak menyebutkan secara spesifik mengenai olahraganya, tapi di wilayah geografis mereka di sana itu disebutkan seperti cuacanya hangat, terdapat jalan setapak, ada sungai, terus banyak ruang untuk hiking. Nah, itu kan seperti fasilitas bagi mereka untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian di sini mereka juga membahas mengenai kesehatan umum dan kesejahteraan mental. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan perilaku sehat. Nah, makanya mereka membahas seperti itu. Di sini juga, mereka juga menyebutkan bahwa lingkungan bebas stres mungkin relevan untuk gangguan kesehatan mental. Dan fakta ini menyoroti perlunya eksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan antara SID dan kesejahteraan untuk mengungkap potensi manfaat tambahan dari hubungan ini. Nah, sebenarnya landasan adanya dari pola diet ini itu dikarenakan diet ini tuh selain membuat tubuh kita sehat, itu juga dapat berpengaruh pada lingkungan. Pada diet SID ini tuh memiliki jumlah karbon yang sedikit bagi lingkungannya. Jadi setiap manusia itu hanya menghasilkan 3,1 kg karbon dioksida itu per hari. Nah, tapi yang didapatkan nutrisinya itu lebih tinggi. Nah, maka daripada itu, untuk perubahan iklimnya atau keadaan iklim di lingkungan sana itu juga semakin membaik, tapi yang didapatkan nutrisinya lebih tinggi. Nah, selain itu dikarenakan mereka itu menggunakan makanan-makanan yang musiman atau istilahnya di sana itu dapat didapatkan gitu. Karena pola makan SID ini sendiri juga terfokus atau makanan tingginya itu berada di hewani. Jadi untuk penggunaan istilahnya pemanfaatan di bahan lain seperti pertanian dan sebagainya itu berkurang, karena untuk bahan-bahan lainnya itu mereka tidak mengatakan tinggi namun hanya ada. Nah, di sini yang ditekankan itu hanya produk daging, produk susu, produk roti. Jadi pada intinya pola makan SID ini tuh memiliki efek yang bagus pada tubuh melalui perubahan epigenetik. Berikut adalah representasi efek epigenetik pada pola makan SID untuk meningkatkan manfaat kesehatan. Namun, pada jurnal ini juga mengklasifikasikan beberapa jenis latihan fisik yang memiliki efek pada modifikasi epigenetik. Nah, bisa saya simpulkan mengenai pola diet SID ini tuh untuk asupan tingginya itu pada daging, pada produk susu dan produk roti. Untuk sayuran dan sebagainya itu mereka menyebutkan ada seperti itu. Nah, untuk pengaplikasiannya pada negara kita sendiri atau negara Indonesia itu bisa diaplikasikan. Nah, namun membutuhkan suatu keinginan atau suatu dorongan untuk lebih mengkonsumsi dagingnya yang tinggi seperti itu. Oleh karena itu, di sini pada pembahasan jurnal kali ini diharapkan dapat memberikan inovasi atau memberikan suatu motivasi bagi melihat video ini untuk semakin semangat dalam hidup sehat. Oke, sekian, terima kasih. Semoga pembahasan jurnal-jurnal ini dapat bermanfaat atau dapat lebih dalam lagi untuk kedepannya. Oke, thank you. See you.